الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, khusus orang tua kita, Bapak Haji Nur Ali, Bapak Haji Damsik, Bapak Haji Khalik dan orang tua kita yang lain tidak kami sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita tanpa pamrih, tanpa kita bayar. Dan alhamdulillah ya pada subuh hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berjamaah, ya merupakan kenikmatan yang tidak terhingga ya, dan tidak bisa kita nilai dengan berapapun dunia yang ada di hadapan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena guru kita Ustaz Fawas belum nyampe ya, dari Jambi, masih dalam perjalanan. Rencananya sih besok, kemarin telepon besok malam udah nyampe insyaallah. Jadi kita tukeran aja ya. Untuk kajian beliau besok subuh ya. Kita subuh hari ini akan mengkaji Mukhtar Hadis Syarif ya, hadis-hadis pilihan melanjut kajian sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang keutamaan al-muwasat. Ya, al-muwasat itu berlapang-lapang atau berbagi. Jadi kalau ada makanan yang cukup untuk 2 orang, ya itu masih bisa sebenarnya dinikmati oleh 3 orang. Ya, jangan pelit, berbagi. Lanjut ke hadis berikutnya, hadis ke-35. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-hadisul khamis wa thalathun. Hadis yang ke-35. Hadisnya kurang lebih 58, berarti tinggal sedikit ya. Hadis ke-35. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, talabul halal wajibun ala kulli muslim. Hadisun hasan rawahu Dailami. Hadis yang akan kita bahas pada subuh hari ini yaitu hadis terkait tentang wujubu talabil halal, yaitu kewajiban mencari rezeki yang halal. Jadi bukan sunnah, bukan jaiz, bukan harus, bukan boleh, tapi wajib ya. Wajib mencari rezeki yang halal ya. Nah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, talabul halal wajibun ala kulli muslimin ya. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Berarti individu nih, bukan kelompok ya. Setiap orang wajib mencari rezeki yang halal. Nah ini juga termasuk dalil ya wajib bekerja. Wajib bekerja. Walaupun nanti dalam kajian tasawuf, dalam kajian sufi ya ada istilah maqam tajrid ya, ada istilah maqamul kasbi ya, makam bekerja gitu. Jadi ada orang yang kalau dia itu bekerja nggak bisa mujur ya gitu ya. Gak bisa lancar ya. Rugi terus kalau dia kerja. Tapi kalau dia nggak kerja, dia fokus dengan misalnya mengajar, fokus dengan mengajar aja, nggak kerja seperti orang ya. Nah, dia rezekinya lancar, berarti dia makamnya di situ. Ada orang ya yang fokus ngurusin masjid aja dia. Ya kalau kerja malah nggak bisa. Bukan dia nggak bisa, tapi malah aktivitasnya ibadahnya berkurang kalau kerja. Kemudian kalau kerja dia nggak bisa juga full, nggak cukup, nggak berkecukupan ya.
Maksudnya lebih lancar rezekinya ketika dia tidak kerja, ketika dia ngurusin sesuatu yang sudah biasa dia urusin saja daripada dia kerja. Ya, ada orang begitu tuh. Nah, tapi ada juga orang ya yang dia itu memang harus kerja baru dapat rezeki yang halal. Ya. Nah, ini yang masuk dalam kategori talabul halal wajibun ala kulli muslim. Ya. Wajib atas setiap kita ya orang muslim mencari rezeki yang halal. Ya. Syarhul hadis, coba kita lihat komentar beberapa ulama. Ya. Nah, hadis ini ya disebutkan oleh pensyarah ya. Qaul sallallahu alaihi wasallam talabul halal at-talabu wa huwa muhawalatul husul ala syai'. Yaitu berusaha menghasilkan sesuatu. Itu namanya talab. Jadi kita usaha apa saja ya untuk menghasilkan sesuatu, itu namanya talab. Nah, kalau halal berarti wa huwal jaizu syar'an wa huwa diddul haram. Nah, kalau namanya halal itu yaitu lawan dari kata haram. Nah, berarti lawan dari kata haram ini kemungkinan ya, kemungkinan itu wajib, kemungkinan itu sesuatu yang sunnah, atau kemungkinan itu sesuatu yang mubah. Jadi 3 ya. Bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi wajib ya, itu lawan dari haram tadi ya. Jadi talabul halal artinya berusaha untuk mencari rezeki ya, baik itu berusaha kita ini wajib ya, ataupun menghasilkannya itu secara sunnah ataupun mubah ya. Kalau wajib itu berarti masuk dalam ranah kebutuhan ya, untuk mencari nafkah diri kita, kebutuhan diri kita ya, keluarga kita, anak istri kita, itu wajib, kebutuhan pokok ya. Lewat dari kebutuhan pokok itu sudah tidak wajib ya. Lewat dari kebutuhan pokok itu sudah tidak wajib. Bahkan kalau berlebihan itu bisa, sebagian ulama-ulama sufi mengatakan haram ya. Walaupun ada misalnya kita niat saya kerja ini sebenarnya sudah cukup sih, duitnya udah banyak, cuma saya tetap bekerja ini karena kenapa di bawahan saya banyak, karyawan saya banyak ya. Kalau saya stop pekerjaan saya, maka rezeki orang akan terputus ya. Perusahaannya saya tutup nih, orang-orang pada nyari perusahaan lain jadi tertutup gitu ya. Nah, maka orang yang seperti ini ya, dia diberikan kemuliaan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui dirinya ya orang-orang lain bisa bekerja, bisa mendapatkan rezeki. Nah, ini orang-orang misalnya orang-orang yang diberikan keutamaan ya, sukses dalam usahanya, punya bisnis sehingga punya banyak karyawan. Nah, melalui beliau dia bisa membantu ya orang-orang lain dalam mendapatkan rezeki yang halal. Apalagi bisa membimbing ya. Membimbing itu maksudnya memberikan kedisiplinan ya. Jam sekian wajib baca Quran. Enggak ada perusahaan gitu ya. Pokoknya setiap perusahaan wajib datang pukul 7. Sebelum mulai bekerja kita semuanya kumpul, briefing ya. Baca Quran 15 menit, setelah itu baru bekerja semua. Dan wajib sholat berjamaah. Nah, itu bagus banget tuh kalau ada perusahaan seperti itu. Ya. Dimulai pekerjaannya dimulai dengan baca Quran, kemudian itu kebiasaan bosnya sendiri, manajernya. Ya, kembali lagi bahwa berarti berusaha dalam rangka mencari rezeki yang halal itu wajib bagi kita. Apalagi untuk menutupi ya, mencukupi kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok. Wajibun ala kulli muslimin ya'tamilul hadis maknanya. Hadis ini mengandung 2 makna. Ya, kemungkinan 2 makna. Pertama bisa kita pahami annal murad talabu ma'rifatil halal minal haram wat tamyizu bainahuma fil ahkami wa huwa ilmul fiqh. Pemahaman pertama yang bisa kita pahami dari hadis ini bahwa mencari atau berusaha untuk mengetahui
rezeki, mengetahui makanan yang halal, ya, dan yang haram itu wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya. Jadi bagi kita ini wajib untuk mengetahui mana saja makanan yang dihalalkan dan mana saja makanan yang diharamkan. Ya, agar kita tidak terjerumus. Ya. Semua saya mau tahu kalau itu haram gitu, ikutan juga makan gitu kan. Ya. Kali misalnya ke Jepang misalnya, orang makan apa? Makan kodok, ada ya? Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau kodok yang hijau, yang memang hidupnya di air, ada kodok hijau ya, yang hidupnya di air gede tuh. Ya. Dulu lihat itu bisa disok sama orang Jepang, orang Cina. Nah itu kalau itu halal, walaupun itu lemah sekali pendapatnya. Ya. Loh kita harus di situ, kita makan nih, kita nggak tahu itu haram atau halal kayak gitu. Nah ini wajib, jadi wajib belajar untuk mengetahui bagaimana ya untuk menghasilkan makanan yang haram, bagaimana makanan yang halal, ya bagaimana untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya. Atau misalnya kita punya usaha jual beli, ya kita nggak tahu, nggak pernah belajar tentang yang halal dan haram, kita jual aja semua yang bisa kita jual. Minuman keras kita jual juga, ya kan? Padahal miras, semua sesuatu jenis yang diharamkan oleh Allah haram kita jual. Ya, bagaimana dengan hasil penjualannya? Haram juga. Lalu kita kasih ke istri, kan usaha saya ini, saya akan jualan kan boleh, dipuji oleh Rasulullah berdagang itu. Ya dipuji, tapi dagangnya yang benar, dagangnya yang dibenarkan dalam Islam. Ini dagangnya bakaran yang haram, ya haram juga hasilnya. Ya, saya emang nggak mencuri, cuma saya dagang juga, sama. Jadi harus tahu, wajib. Begitupun dengan akad jual belinya seperti apa, itu wajib tahu. Ya, bagi orang yang berkecimpung dalam dunia perdagangan. Nah, jadi kalau kita pekerjaannya dagang, berarti harus tahu nih dalam Islam ilmu perdagangan seperti apa, agar tahu bagaimana caranya ya berdagang yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Begitu usaha-usaha yang lain. Ya. Yang intinya adalah wajib bagi kita ya yang berusaha, yang bekerja untuk mengetahui mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah. Seperti apa cara yang dihalalkan oleh Allah dan seperti apa cara yang diharamkan oleh Allah. Ya. Banyak, apalagi di urusan perdagangan ini ya, banyak itu terjerumus dalam urusan riba. Ya. Kenapa? Ya karena nggak tahu. Ya. Dikiranya untung. Ya. Mau lebih untung kita nih kalau begini, padahal itu riba. Ya. Haram jadinya. Ya. Jual belinya hasilnya haram. Diberi makan buat anak istri kita, pantasan anaknya nggak pernah taat. Itu mono gitu. Ya. Pulangnya subuh misalnya. Makanannya riba. Ya. Itu pemahaman yang pertama. Yang kedua, annal murad talabul kasbil halal. Ya. Yang dimaksud adalah mencari usaha, ya, mencari usaha yang halal. Lil qiyami bi ma'unati man talzamu mu'natuhu, untuk membiayai orang-orang yang wajib kita nafkahi. Nah, ini. Wal ijtihadu fil muba'adati anil haram, dan juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi perkara yang diharamkan. Ya, kalau kita bekerja nih, banyak tawaran ya kan, kalau begini kan bisa aja dah misalnya. Ya udah akhirnya jadi ya. Padahal itu diharamkan oleh Allah. Wal qan'u bil halal, dan berusaha merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan yang halal tersebut. Ya. Apa yang Allah berikan yang halal di hari itu, ya itu kita syukuri. Ya. Merasa cukup sambil terus berusaha. Ya. Jangan mengeluh, dikit banget nih hari ini nih. Lagi apa saya hari ini nih? Ya Allah, kenapa saya begini? Misalnya begitu, mengeluh kepada Allah. Ya. Walaupun memang Allah tempat kita untuk mengeluh, tapi apa yang diberikan oleh Allah untuk kita hendaklah kita syukuri. Ya. Insya Allah akan ditambah oleh Allah. Ya, jadi pemahaman yang kedua adalah memang kita diperintahkan untuk
mencari pekerjaan yang halal. Mencari pekerjaan yang halal. Nah ini pun sebenarnya butuh ilmu juga ya. Kita sebenarnya sih mau bekerja, pekerjaannya mah biasa, pekerjaannya cuma jadi tukang bersih doang. Tapi di mana tuh bersih-bersihnya? Di diskotik di tukang bersih, tukang sapu di diskotik. Tukang sapu doang, ya cuma haram itu karena membantu ya, orang maksiat. Ya kan kita bersihin, mereka pada maksiat di situ, ya kan. Padahal tukang sapu doang, saya nggak ikut-ikutan, ya itu bantuin juga di situ. Ya. Al-wasail hukmul maqasid. Segala perantara ya tercapainya suatu kemaksiatan, maka orang yang berkecimpung ke situ juga ikut maksiat walaupun enggak dapat bagian. Ya. Jagain gereja. Nah, itu kita tahu itu dia. Ya. Kalau membantu, nah, wallahu a'lam, kalau ikut kaidah al-wasail hukmul maqasid atau al-i'anatu 'alal maksiati maksiatun. Membantu orang untuk maksiat juga. Ya. Bang, berdiri sini dulu bentar. Kita berdiri di situ. Kita tahu lah, dia ini mau ngambil barang orang. Jadi kita disuruh berdiri di situ kan enggak kelihatan. Ya, sudah biarin aja dah. Jadi urusan dia. Enggak, kita masuk juga. Ya. Udah jangan berdiri di situ biar kelihatan dia biar enggak jadi dia ngambil barang orang. Ya. Sama kita jagain, ya. Nah, kalau jagain orang mensyirikatkan Allah gimana tuh? Ya, dipikir aja dah sendiri, ya. Jadi membantu orang maksiat itu haram. Ya. Masuk kategori maksiat juga. Maksiat aja masuk dalam kategori membantu ya. Orang maksiat nih kita bantu. Walaupun itu sebenarnya tidak berarti, tapi namanya membantu ya mempermudah orang untuk maksiat, ya kita masuk juga kategori maksiat. Ya. Nah kalau maksiat aja itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masuk juga kita dalam kategori maksiat, apalagi mensyirikatkan Allah yang itu lebih tinggi daripada maksiat. Ya. Nah orang menyembah selain Allah berarti kan mensyirikatkan Allah, lebih tinggi daripada maksiat. Wah itu lebih besar lagi dosanya. Ya. Berarti pertanyaan Pak Mulis tadi itu gimana tuh? Nah, kita pikir-pikir aja dah. Berarti lebih besar tuh dosanya tuh. Kecuali memang itu tugasnya, ya. Seperti polisi mengamankan tugasnya, dia secara umum, muslim dan muslim itu diamankan memang tugasnya. Kalau ini bukan tugasnya, ya, mau dikasih duit doang dia mau jadi mau ini, gede bayarannya. Kalau buatin di sana lebih terlihat toleran misalnya. Nah, udah duitnya gede, giliran masjid aja gak mau jagain ya kan. Giliran gereja dijagain. Masjid sih gak mau sih ya, ini ngasih yang banyak. Iya. Bantuin lagi, ikutan dulu baca ini. Nyanyian apa? Nyanyian Nasrani, haleluya misalnya kan, pakai hadro. Aduh, bantuin tuh. Masuk deh tuh, ya. Dapat duit, haram. Ya. Kan saya mau main hadro doang. Ya cara menghasilkannya haram. Ya. Cara menghasilkannya haram. Karena membantu kemaksiatan, ya maksiat juga. Berarti kan hasilnya juga haram. Nah jadi, ini yang perlu kita pelajari. Jadi memang hidup di dunia ini ya kudu belajar kita. Ya. Kalau mau selamat kudu belajar, harus pakai ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau mau dunia pakai ilmu juga. Ya. Mau akhirat ya juga pakai ilmu, apalagi. Mau dua-duanya sama pakai ilmu juga. Gak bisa kita lari daripada ilmu, ya. Biar kita selamat, ya. Biar kita tahu mana yang haram, mana yang halal, ya. Apalagi makanan sekarang ini, ya.
Untung di pelajaran di MI itu biasa pelajarannya udah bagus, ya. Madrasah nih, ya. Minimal label halalnya itu ada. Kita cari makanan nih, ya kan? Ada tulisan labelnya halal. Ah, itu lebih aman, ya. Daripada kita main beli aja kagak periksa ini halal apa kagak nih. Enggak periksa kita. Nah, berarti keteledoran kita, ya. Walaupun sesuatu yang tidak kita ketahui itu dimaafkan oleh Allah, tapi dampaknya itu akan merusak diri kita. Kita nggak tahu nih kalau itu haram, ya. Akhirnya kita makan aja terus. Nanti dampaknya dibawa ibadah berat, ya. Baru aja duduk sebentar udah tidur, ya, misalnya gitu. Ya. Dibawa sholat, tarawih baru dapat 4 rakaat buat pulang. Capek misalnya gitu. Lagi nunggu yakin, ya. 1 kali salam 1 lembar gitu. Ya. Tarawih, ya. Berat, ya. Dibawa ibadah berat. Kenapa? Karena dalam dirinya banyak yang haram, ya. Kurang mendukung, ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Jadi banyak sebenarnya, ya, mesti kita pelajari. Makanya dalam Islam itu, ya, talabul ilmi, ya, istilahnya di sini talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi. Nah, al ilmi sengaja dikasih alif lam ini. Menuntut ilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari di sini? Kata Imam Al-Ghazali, ya, ilmul hal. Ya. Ilmul hal artinya ilmu yang kita butuhkan saat itu. Ya. Saat ini kita diwajibkan Allah untuk sholat. Berarti kita wajib tahu tentang sholat. Saat ini kita diwajibkan Allah untuk misalnya berzakat. Kita wajib tahu tentang zakat. Saat ini kita punya pekerjaan misalnya berdagang. Berarti kita wajib tahu ilmu tentang berdagang. Ya. Saat ini kita misalnya macam-macam urusan. Wajib tahu tentang itu. Ya, jadi itu maksudnya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang kita butuhkan sesuai dengan profesi kita. Itu yang wajib kita ketahui. Ya. Jangan sampai belajar apa? Belajar tasawuf. Ya. Padahal fikihnya belum beres. Nah, ini yang salah nih. Saya udah makomnya tinggi, bentar lagi jadi wali, mau daftar jadi wali. Ya. Daftar jadi wali. Sholatnya belum beres, ya. Ya. Iya. 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 Iya.
Ditraktir orang bang ya, itu gimana itu? Makanannya enak lagi. Ya, kembali ke kaidah tadi. Ini ada dua ya. Yang pertama, al-wasail hukmul maqasid. Ya, pertama, segala sesuatu yang menjadi perantara suksesnya suatu kegiatan kemaksiatan, ya, maka yang menjadi perantara tersebut itu juga masuk. Satu. Yang kedua, dalam riwayat tadi disebutkan al-i'anatu 'alal ma'siyah, ya. Kaidah kalau nggak salah itu ya. Al-i'anatu 'alal ma'siyati ma'siyatun. Ya. Membantu orang dalam kemaksiatan juga masuk dalam kategori maksiat. Ya. Nah, ini ada dua hal yang saling berkaitan. Nah, sejauh mana ini membantunya seperti apa? Ya. Pokoknya membantu dalam mensukseskan. Ya. Senang dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, karena dia juga ikut dapat banyak keuntungan. Misalnya, ini kalau sesuai dengan kaidah ini masuk juga, ya, masuk juga. Bagaimana dengan orang yang misalnya sebagai sapam, ya, saya mau sapam doang, gitu. Terus bagaimana dengan orang misalnya kayak supplier kertas saja, gitu kan? Nah, kalau dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu membantu proses berjalannya sesuatu yang diharamkan, ya itu tidak boleh. Kan bisa yang lain-lain aja dibantu, jangan terlibat ke sana. Nah, ada orang buat karaoke, ya, di kampung, karaoke di kampung. Ya. Kita kebetulan bertetangga, ya, bertetangga dengan tempat akan dilaksanakannya karaoke tersebut. Kita tahu nih di sana bakal ada biduan yang joget buka aurat, gitu. Kita biarin misalnya, ya, kita biarin. Kan di situ kan berarti kita tahu nih ada kemungkaran. Ada 3 hal, 3 tahapan, ya, yang paling tidak bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menegur. Ya. Wal yughayyir biyadi. Fa illam yastati fa bilisani. Ya. Kita langsung bertindak misalnya. Kalau nggak bisa juga, fabilisan kita tegur dah. Kalau nggak bisa juga, ya, minimal dalam hati kita tidak suka, benci. Ya. Tidak suka, itu minimal dah. Ya. Tapi kalau misalnya kita sudah dalam hati nggak suka nih, ya. Ketika orang yang hadir di situ, bang, kita nggak punya listriknya, nggak cukup nih, bisa nggak kita minta listriknya buat ngalurin lampu ke sana, gitu. Jadi kita bayar dah per jamnya 100.000 dah kita bayar. Kita tergiur, kita bantu dah tuh akhirnya, ya. Akhirnya di sana dapat lampu. Ya. Jadi karaoke berjalan lancar karena ada aliran listrik dari rumah kita. Kita bantuin, kita dapat duit. Gara-gara kita bantuin, kan terlaksana jadinya. Masuk juga. Walaupun kita nggak suka misalnya kan, berarti nggak sukanya kita ini nggak benar nih, nggak suka dalam hati tapi dibantuin. Nah, itu nggak benar namanya. Ya. Ini masuk juga dalam kategori i'anah alal maksiyat, ya, membantu kemaksiatan. Jangankan itu Pak Eko, jangankan yang seperti tadi, ya. Sebagian ulama itu mengatakan untuk bank-bank yang jelas ribanya, ya, kalau kita bukan dalam keadaan butuh, ya, kita haram nabung di sana. Kalau bukan dalam keadaan membutuhkan, kecuali kita butuh, misalnya kan harus transfer ke sana terus ke sini buat nyimpan uang biar lebih aman, kita butuh nih misalnya. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bolehlah kalau seperti itu dalam keadaan darurat, karena memang sudah dunianya seperti ini sekarang. Ya. Tapi usahakan jangan mengambil keuntungan di sana. Jadi kita nabung misalnya, ya kan, 1 triliun, kita cek
2 bulan ke depan kita cek, wah ada tambahan ini 1 triliun 10 juta. Dari mana ini? Kita cek nggak ada. Ditanya ke bank, itu bunganya bang, bunganya pak, gitu. Bapak dapat keuntungan karena nabungnya 1 triliun, tidak untungannya 10 juta misalnya. Kita tahu itu riba. Jangan diambil, dimakan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau nggak diambil itu orang itu akan balik lagi tuh buat usaha riba. Ambil aja untuk kebutuhan orang banyak, kebutuhan umum. Ya, ambil misalnya buat pembangunan jalan. Jangan buat dimakan, jangan. Ya, untuk bangun jalan, bangun toilet umum, misalnya kamar mandi. Ya. Buat itu aja, buat yang gitu-gitu aja tuh. Ya. Untuk makan, jangan. Ya. Daripada nanti malah membantu orang ini. Ini kalau orang-orang ini kan orang-orang Cina, dengar orang-orang Cina hidupnya dari bunga, ya kan? Dinabung banyak di bank, hidupnya dari bunga. Duitnya utuh, bunganya malah tambah terus. Ya. Ingat, dampak makanan yang haram itu sangat sesuatu yang haram itu sangat berdampak buruk dalam keimanan dan ibadah kita. Ya. Kedua hal yang sering-sering bersama dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu sering itu ya. Amanu amilus shalihat. Ya. Amal soleh kita itu dipengaruhi oleh keimanan kita. Kalau keimanan kita berkurang, amal solehnya juga bisa berkurang. Kalau keimanan kita nambah nih kepada Allah, maka amal soleh kita bertambah. Ya. Nah, menumbuhkan keimanan itu ya mesti didukung dari berbagai macam hal. Ya. Nah, kalau makanan yang haram, maka otomatis keimanan kita ini akan berkurang. Karena ada sifat yang kita tidak miliki, yaitu sifat ikhtiyar. Ikhtiyar. Dan juga itu bercampur dalam diri kita ini makanan yang haram. Sehingga berat untuk ibadah. Otomatis iman berkurang, amal soleh kurang. Iman bertambah, amal soleh menambah. Nah, itu. Ini dua hal ya selalu berkaitan, ya, selalu berhubungan. Jadi biasanya memang yang terjerumus dalam perkara yang diharamkan itu banyaknya ambisi yang berlebih, ya. Keinginan yang kuat, ya, tanpa memikirkan ya berapa kebutuhan yang dia sebenarnya butuhkan dalam sehari. Dia sebenarnya sebenarnya sudah cukup, cuma ambisinya lebih kuat, masih ini, masih ini, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, ini yang dilarang. Ya. Ya, kembali lagi, ya. Wa hadza amrun laisa bis-sha'ab. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya ini perkara yang tidak sulit. Ya. Kalau tadi kita bisa qanaah. Ya. Bisa merasa cukup dengan yang halal yang diberikan Allah kepada kita. Dan terus berhati-hati memperhatikan berapa sebenarnya kebutuhan hidup kita. Ya. Ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Dan harus tahu kita nih, misalnya kita termasuk orang-orang yang ya pemasukannya itu dari mana-mana. Ya, kalau guru saya dulu ya memang beliau punya tiga tabungan. Satu tabungan uang untuk makanan keluarga. Ya, jadi uang masuk ke situ uang bersih dari usaha sendiri. Yang satu duit masuk yang nggak jelas. Ada orang ngasih kita duit, ya kan? Kita nggak tahu nih, si bulan ini usahanya apa ini. Kita nggak tahu, atau kita tahu nih, ini usahanya ada usaha sendiri, terus dia juga punya bisnis yang diharamkan. Jadi campur nih kan, jadi hartanya syubhat. Syubhat itu artinya nggak jelas, tidak ada kejelasan bahwa ini yang diberikan kepada kita itu haram atau halal. Nah, ini masuk ke kotak yang ini. Ini nanti fungsinya untuk beli bensin, ya. Untuk baikin memperbaiki teras-teras yang keangkat itu yang rusak atau apalah gitu ya. Bukan masuk untuk perut, bukan masuk ke perut. Ada lagi satu untuk yang jelas kita itu yang haram. Ya. Jelas itu uang yang haram, ya. Nah, ini nanti fungsinya lain lagi. Jadi keuangan keluarga kita ini tak jelas. Karena makanan sangat berpengaruh, apalagi ke
anak-anak kita. Ya. Jam 6:08. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya. Kalau kita kawin begini kan, itu kan otomatis iman kita bertambah. Maksudnya bagaimana kita supaya kita ini selaras di antara iman kita dengan apa yang kita pelajari, karena ilmu kalau kita sudah tahu ilmunya masih kita kerjain juga yang tunggalan itu kan dosanya berlipat. Ya. Bagaimana kita untuk biar selaras ya iman kita dengan apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita belajar seperti ini kan untuk mempermudah kita dalam ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita ya, di dalam rangka meningkatkan kualitas, lebih bagus, lebih berkualitas. Bagaimana caranya biar apa yang kita pelajari ini ya selaras dengan amal kita? Itu banyak di belajarnya udah banyak ya kan, tapi amalnya masih gitu-gitu aja. Ya, kata Imam An-Nawawi, Imam Abdullah bin Al-Haddad ya, beliau berkata minimal ya apa yang kita pelajari ini minimal pernah kita amalkan sekali saja. Ya, kalau kita nggak bisa mengamalkan rutin ya minimal pernah kita amalkan sekali saja. Ya. Jadi kita tidak dituntut hanya ngomong tapi nggak pernah ngamalin. Ya. Hanya tahu lewat kuping kanan keluar kuping kiri, tidak diamalkan sama sekali. Ya, agar itu termasuk orang yang mendapatkan ilmu tapi tidak ada manfaat bagi dirinya. Ya. Minimal kita amalkan sekali saja. Nah, kemudian kita pilih amalan-amalan yang bagus, yang paten, yang bisa kita rutinkan. Amalan yang sesuai dengan keadaan kita yang bisa kita rutinkan, itu yang bagus. Ada amalan ini tapi itu kayaknya saya nggak sanggup dengan kondisi saya punya pekerjaan seperti ini, kayaknya saya cocoknya amalan ini. Itu yang jadi kita rutin istiqomahkan. Nah, adapun amal-amalan yang lain yaitu minimal pernah kita amalkan sekali. Agar apa? Agar ilmu yang kita pelajari ini tidak lewat seperti itu saja. Ya. Itu kalau terkait dengan ibadah ya. Terkait dengan ibadah. Kalau terkait dengan aktivitas itu kembali kepada diri kita masing-masing. Ya. Ada pelajaran yang disampaikan oleh Ustadz sesuai dengan profesi kita, ada pelajaran tidak sesuai profesi kita. Itu sebagai tambahan ilmu kita. Barangkali ya nanti di dalam perjalanan hidup kita ini ada anak kita yang masuk dalam profesi seperti itu, ya kita bisa negur. Atau ada sahabat kita bisa kita kasih tahu, ini hukumnya begini dong, ini. Itu tujuannya. Atau tujuannya watawassaw bil haq bis sabri watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nah, itu. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Iya. Ya. Ini sebenarnya kembali kepada urusan keimanan kita. Ya. Kalau imannya agak goyah dikit, masuk itu. Ya, imannya agak goyah dikit, masuk. Ya. Ini pengaruh dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha. Nanti akan datang masanya orang tidak tahu apa yang dia ambil, dari mana dia bersumber uang itu. Pokoknya ambil aja. Ya. Apakah amin halal, amin haram, ya. Apakah itu dari yang halal atau yang haram, pokoknya ada duit sikat, ya, itu, ambil aja. Nah, kalau orang-orang yang benar-benar menjaga diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, pasti
pasti dia mencari tahu. Ya. Bisa juga, misalnya kan kita kalau itu pasti udah jelas itu yang haram, ya berarti tidak bisa kita terima, jangan diterima. Ya. Itu haram, jelas ya, dari yang haram. Maka orang-orang yang warok, ya, orang-orang yang masuk dalam kategori seorang mursyid, ya, salah satu syaratnya seorang mursyid itu, ya, dan kami pelajari, ya, dia tahu nih. Dia sangat warok sehingga mencari tahu sumber makanan yang masuk dalam dirinya, yang masuk dalam keuangan keluarganya. Tahu dia, mencari tahu. Ya. Saking waroknya ada cerita begini. Ya. Pernah suatu ketika ini seorang mursyid dikasih pisang. Ya. Dikasih pisang. Pisang yang datang itu ya, tidak dimakan. Tidak dimakan, dibiarin aja busuk, nggak kemakan. Ya. Ditanya, kok itu pisang dibiarin busuk? Itu apa gak mubazir itu? Ya. Terus dia ngomong, ini pisangnya haram. Ya. Kok bisa? Dia kan nanam sendiri. Dia nanam sendiri, tapi pohonnya itu dia curi. Dia curi pohon pisang, anak pisang, dia tanam di kebunnya, berbuah pisang tersebut. Dihadiahin buat kiai tadi. Nah itu kan haram itu. Ya. Tahu ditelusuri, oh itu tahu. Nah kita tadi nih, ya kita ada kawan ini, kawan akrab. Ya, dia punya dua usaha. Usahanya usaha yang benar, ya. Yang satu usahanya dari sumber yang diharamkan. Dia neraktir kita, oh enak juga kita, ya kan? Traktir. Sono ada ini tuh, ada kambing gulai sono tuh, gitu. Kambing gulai lagi deh kan, waduh, ditolak, nggak enak ya kan, kawan gitu, alasannya si kawan baru pengen juga itu, ditolak nggak enak gitu, kalau diiyain kita tahu dia usahanya begini, ya udah kita pastiin aja, gua mau nih ditraktir, ya, saya mau nih ditraktir. Tapi syaratnya dari uangnya dari yang usaha yang benar. Saya nggak mau kalau yang usaha yang satunya. Iya benar ini uang saya sahabat tadi baru saya ambil dari perusahaan. Ya. Ini saya punya 2 rekening nih. Kalau punya rekening BCA ini usaha yang benar ini. Ya. Kalau BRI yang ini nih ya nggak benar nih saya simpan di sini. Oh ya udah berarti kita aman kan? Walaupun misalnya nih dia bohong ke kita. Ya. Ternyata dia pakai yang BRI tadinya bayarnya. Ya, itu dari yang haram. Nah, itu mah lepas dari kita. Berarti kan kita secara hukum kita sudah lepas. Ya. Tapi dampaknya tetap masuk ke diri kita. Ya. Gak ada urusan. Ya, mau kita tahu atau tidak tahu, kalau itu haram masuk ke dalam diri kita, pasti berdampak negatif dalam diri kita. Biasanya kita bangun jam 3. Kenapa hari ini bangunnya pas azan? Kenapa hari ini 5:30 bangunnya? Waduh, heran juga saya. Tadi malam tuh kekenyangan makan kambing guling. Cari tahu penyebabnya. Biasanya sama, perasaannya sama. Kemarin malam saya tidur jam 11, bangun jam 3. Kenapa? Malam ini tidur jam 11, bangun 5:30. Ada yang gak beres kayaknya nih. Nah itu cari tahu tuh. Ya, bisa jadi itu. Ya, jangan-jangan kawan saya kemarin ini telepon, kemarin kamu mau kasih makan saya apa kemarin? Iya saya kemarin lupa tuh, baru kemarin pakai BRI. Nah iya pasti itu berarti. Ya udah istighfar aja banyak deh. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya.
muter-muter. Ya itu tadi, makanya sebagian ulama mengatakan kita ini sudah kehidupan dunia kita ini sudah berputar dalam urusan perkara yang syubhat. Sudah banyak perkara yang syubhat. Syubhat itu artinya tidak ada kejelasan ini haram atau halal. Sudah berputar di lingkungan kita. Pokoknya kalau udah ada transaksi jual beli itu pasti ya ada terlibat kita, kecipratan juga kita bahasanya. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Nah, kita lihat hukum yang zahir saja. Ya. Kalau secara zahir kita usahanya sudah jelas, sudah bagus. Nah, itulah. Kalau yang lain ada yang nggak jelas misalnya kan, nah ini buat yang lain aja. Pokoknya kita perhatikan yang masuk dalam perut kita, istri kita dan anak kita. Itu aja deh yang perlu. Yang penting itu. Pastikan itu bersih. Ya. Pastikan bersih. Yang lain urusan yang lain buat beli bensin buat ini. Kemarin saya dikasih sama si Anu nih. Ini kayak jelas juga nih kayaknya urusannya nih. Udah simpan itu buat beli bensin. Nah, atau buat urusan lain dan bukan perut gitu. Ya. Karena kita memang sulit untuk pada waktu ini, apalagi yang kehidupannya di kota. Kalau di desa masih enak dia ya kan, mancing, kalau lauknya mancing, nasinya dia nanam sendiri padinya, ya kan? Masih enak. Kalau kita di kota ini kan kehidupan di kota putarannya seperti itu. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Kalau kita tahu, jelas kita tahu bahwa di sana ada unsur ribanya, sebaiknya jangan. Yang lain sudah diusahain sudah nggak bisa juga, ya udah bersabar aja dulu. Lebih baik bersabar dulu ya daripada kita harus terjerumus ke dalam yang haram. Makanya dulu ya istri-istri para sahabat nih ya, itu mengatakan lebih baik kami ya bersabar untuk lapar beberapa hari daripada kami harus bersabar masuk ke dalam neraka. Maksudnya kami lebih kuat bertahan untuk tidak makan beberapa hari daripada harus masuk ke dalam neraka. Kami gak kuat. Nah sekarang kita kembalikan kepada usaha itu. Lebih baik itu stop dulu, vakum dulu sementara. Ya, kalau tidak ada dana, daripada kita harus mengambil daripada yang haram. Apalagi urusan masjid misalnya ya, urusan masjid atau tempat ibadah, itu jangan. Ya. Kalaupun mau ya bagian toiletnya aja. Kalau yang nggak jelas itu ya. Kalau untuk tempat ibadah seperti ini, ya masjidnya bagus mewah, yang ibadah di situ nggak ada. Ya. Aura-aura negatifnya itu banyak. Jadi orang nggak bagus masjid, orang datang ke masjid buat kagum doang, bagus banget di masjid. Sholat mah sholat 5 waktu doang, nggak mau sholat sunnah, nggak ada orang yang duduk-duduk zikir baca Quran, nggak ada. Karena sumber masjid itu nggak jelas, nggak betah. Itu harus pintar-pintar DKM itu harus cari tahu. Lumayan nih 1,5 miliar. Langsung jadi gitu ini ya, kayak gitu Pak. Tadi ya lebih baik divakumkan dulu daripada yang haram. Apa itu usaha? Bisa jadi misalnya kalau usaha misalnya nih ya, usaha Pak. Bisa jadi ya kita kalau enggak ini nih kita bakal bangkrut nih perusahaan nih kalau enggak cepat ditolong. Tapi kalau ditolong harus terjerumus ke riba misalnya kan. Gimana solusinya? Ya. Kalau ditolong bisa jadi memang itu lancar ya.
tapi keberkahannya tidak akan dapat. Tapi bertahan sebentar, ya, demi menghindari riba, ya, kita bersabar sebentar, walaupun itu misalnya turun, tapi bisa jadi ada keberkahan tersendiri di sana yang kita nggak tahu, yang sebenarnya itu ujian dari Allah buat kita, ujian keimanan, ya. Apakah orang ini bisa tahan atau tidak? Dicoba kita sama Allah. Nah, kalau gitu kita jelas ya itu pasti haram gitu. Mana yang bagusnya kita terjerumus atau tidak? Ya. Yang kita butuhkan kan berkah. Walaupun sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi tetap nggak cukup, nggak berkah. Ya. Baik, itu saja mungkin cukup. Ya, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini ya bisa bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, ya bukan sekedar kajian, tapi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita semakin menjadi orang yang qanaah dengan yang dihalalkan oleh Allah, semakin berhati-hati dalam mencari rezeki, ya, mencari rezeki khususnya rezeki yang halal, ya. Karena kita susah untuk berhindar, kita minta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, senantiasa diberikan petunjuk untuk mengetahui mana rezeki yang halal, mana yang diharamkan oleh Allah, agar kita terjaga daripada yang diharamkan oleh Allah. Alhamdulillah wa qulna salli ala hadratin nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وحرمة الفاتحة وفرج الهم وكاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واشفي لأمراض أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم اللهم نور قلوب بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.